Latihannya berat gak sih? Gue penasaran loh. Aku tuh kalau sama atlet, ngebayangin latihannya aja kayak ini latihannya tiap hari terus mungkin bisa lebih dari 8 jam sehari kali ya. Enggak sih. Gimana latihannya? Ya latihannya kita ada sehari 3 kali atau enggak 2 kali gitu. Pagi, sore itu pasti. Kalau 3 sesi itu pagi, siang paling jam 10-an, terus sorenya jam 3 gitu. Ya latihannya berenang, sepeda, ya di mix. lari, di mix Ya. terus. Dari awal mulai tuh berat badan masih tergolong gemuk ya kalau di triathlon itu. Berapa sih gemuknya? 56 gitu. Oke, iya gemuk banget sih itu. Kalau di triathlon sendiri sih orang-orangnya humble ya. Jadi kalau untuk kayak gitu sih nggak ada sih kayaknya. Yang akan paling pelatih kali ya? Cedera. Tapi takut cedera? Iya. Karena kalau kalah kan ya bagian dari proses itu sih. Yuk ikut gue ke lantai 2. Iya, kita ketemu lagi di podcast Lantai 2 bareng gue Adit Jufriansa, dan seperti biasa di podcast Lantai 2 gue bakal ngundang temen gue buat cerita sesuatu yang punya insight buat lo semua. Tapi syaratnya lo harus nonton sampai habis. Nah, hari ini gue kedatangan seseorang yang kemarin baru membanggakan nama Indonesia di SEA Games 2025. Siapa lagi kalau bukan Ratu Triathlon Indonesia, Martina Ayu Pratiwi. Ratu men, lelaki buaya darat bukan? Itu lagunya, wah itu bukan? Gimana? Abis disebut Ratu Triathlon Indonesia, perasaannya? Seneng pastinya. Seneng? Iya. Deg-degan atau malah, aduh nggak usah deh sampai segitunya? Ya kadang rada malu dikit. Tapi itu siapa sih yang pertama kali munculin tuh Ratu Triathlon Indonesia? Kurang tahu kalau itu ya. Di media kali ya? Iya, di media langsung muncul. Iya, tapi gue yakin sih gitu. yang ngasih label Ratu Triathlon Indonesia itu bukan karena alasan, karena sudah 7 medali. Iya, 7 medali. Ya, diantaranya ada 5 medali emas dan ada 2 perak di triathlon. Iya. Wih, luar biasa. Di usia yang muda masih 22 tahun ya? Iya, 22 tahun. Gila, ceritain dulu dong gimana kemarin akhirnya bisa ikutan SEA Games 2025 di cabur triathlon. Awal mulanya itu gimana? Kalau itu kita ada ambil poin dari kejurnas gitu. Jadi kejurnas triathlon itu ada 3 seri, diambil dari performnya di kejurnas itu. Oh gitu. Tapi sebelumnya udah ikutan cabur triathlon tuh dari umur berapa? Dari umur 18 tahun. 18 tahun? Iya. Siapa yang nyuruh jadi atlet triathlon? Waktu itu sebenarnya saya masih atlet renang. Oh, renang aja? Ya. Terus pelatih renang saya nawarin untuk coba triathlon. Terus akhirnya kok kayaknya seru gitu. Akhirnya tertarik, ya udah coba dulu. Sebenarnya cobanya tuh 2 minggu. 2 minggu atau 1 bulan gitu, saya lupa. Terus ya udah akhirnya selama 1 bulan dilihat ada progres, ya lanjut. Oke, jadi pertama berenang dulu. Iya. Kenapa nggak di renang aja gitu? Kamu waktu itu karirnya gimana di renang? Nah, waktu itu kebetulan karirnya udah mulai turun, jadi udah ada niatan untuk berhenti jadi atlet. Oh iya? Ya. Di usia berapa tuh? Ya di waktu SMA itu. Di 18? Ya, 17 ya? 16 ya. 17-16 sudah jadi atlet, karirnya mulai menurun. Iya. Emang waktu itu pernah dapetin apa aja di cabur renang waktu kamu jadi atlet renang? Kalau di cabur renang itu paling tinggi porprov. Oh, hanya di prof aja. Iya. Oke, terus kamu ngerasa, aduh kok gini-gini aja gitu kali ya. Terus makanya nyobain triathlon. Iya, coba triathlon. Apa aja nih? Coba deh jelasin dulu nih, triathlon tuh cabangnya apa aja? Renang, Sepeda, lari. Iya. Tadi ada kuliner itu enggak ya? Enggak ada. Jadi renang, lari, sama sepeda. Iya. Oke, langsung tertarik?
Iya, langsung tertarik. Kamu nggak pernah nyobain sepeda atau lari sebelumnya? Kalau lari paling pas warm up sebelum latihan renang itu lari 30 menit gitu, 10 menit, 15 gitu. Terus kalau sepeda itu memang waktu pertama kali ikut renang kan saya di mes. Nah itu waktu berangkat sekolah naik sepeda. Jadi mungkin kalau sepeda ya udah kebiasa dari situ sih. Oh, tapi kan beda sepedanya. Iya beda, tapi kan Sepeda cewek gitu. Ada keranjangnya tuh. iya. Ya bener lah. Oh jadi gitu ya, udah mulai terbiasa gitu ya. Pace berapa larinya aja? Tapi gini, gue penasaran sih sama triathlon sebenarnya. Itu apa sih yang di triathlon tuh jaraknya sampai berapanya? Bisa ceritain nggak sih triathlon tuh kayak gimana? Kalau biasanya sih kita di Asia Cup itu kejuaraan Asia itu renang 750 meter, terus sepeda 20 kilo, lari 5 kilo. Oh, larinya malah pendek ya? Itu terakhir tapi ya? Iya, terakhir. Gue enak banget ngomong pendek. Enggak, tapi pendek dong 5 kilo. Kalau saya sejam setengah sih 5 kilo. Wih, gila, gimana? Pas kamu nyobain, kamu kan pertama, ya maksudnya umur masih 22 tuh berarti kan baru pertama kali nih ikutan SEA Games. Gimana? Ada rasa yang muncul waktu pertama kali? Mulai. Paling pas awal-awal sebelum tanding itu pasti nervousnya ada ya. Kan multi event terbesar yang pernah diikutin ya. Kamu jadi, kan terakhir di Porprov itu di cabang renang. Iya. Jadi ya agak deg-degan, tapi pas udah mulai ya udah jalan gitu aja. Yang paling berat yang mana? Berenangnya, goesnya, atau lari? Larinya. Oh, larinya? Iya, karena kan udah ngos-ngosan. Renang, sepeda, terus lari. Paling ngeluarin banyak tenaga sih. Oh, jadi yang paling berat tuh malah larinya. Iya. Karena udah ngos-ngosan itu ya. Jadi bayangin berenangnya 750 meter. Terus sepedanya 20 kilo sama larinya 5 kilo. 5 kilo. Gila. Itu kamu selesaikan dalam waktu berapa lama tuh? Kalau best time Pas sih emas tuh kemarin. Itu kan emasnya itu ya? Iya. Kemarin 1 jam. 1 jam? Iya. Setara saya jalan 5 kilo ya. Gila, kita ada itu juga standar distance. Itu biasanya yang dipakai di Olimpik. Oh. Jadi 2 kali lipatnya. Renang 1,5, sepedanya 40 kilo, larinya 10 kilo. Itu yang di SEA Games kemarin? Enggak, yang SEA Games kemarin yang sprint. Yang Olimpik yang di 2 kali lipatnya itu ya. Gila. Dan yang paling menantang semua sih. Kalau menurut gue sih menantang semua. Udah baru mau mulai berenang udah menantang banget tuh. Itu gimana proses latihan kamu sebelum ikut triathlon, persiapannya berapa lama kemarin? Ya mulai dari awal triathlon itu mungkin udah di-prepare untuk SEA Games itu juga. Itu memang targetnya itu ya? Jadi persiapannya ya seperti biasanya, nggak ada yang spesial. Paling kita ada training camp 3 bulan sebelum SEA Games itu di Bangka Belitung. Iya itu. Itu gimana? Yang kemarin lawan paling berat, kamu kan dapat emas ya? 5 emas. 5 emas kelasnya apa aja? Aquathlon relay. Aquathlon relay. Itu all woman. Terus aquathlon relay mix. Jadi mix men woman. Relay, ya. Terus duathlon relay woman. Duathlon. Ya. Duathlon itu apa aja? Lari, sepeda, lari. Lari, sepeda, lari. Kalau aquathlon? Berenang sama lari. Gila. Dan yang dapat, kamu kan dapat emas. Yang dapat perak? Ya kemarin. Peraknya triathlon relay woman sama triathlon mix relay. Negara mana yang menurut kamu kemarin jadi pesaing berat? Dari Filipina sih. Filipina? Iya. Oh, kenapa begitu? Memang dia Filipina tuh historinya tuh di SEA Games triathlon bagus ya atau gimana? Iya bagus. Sering dapat medali emas di triathlonnya. Dan akhirnya kamu kalahin tahun ini. Iya. Woi, tepuk tangan dong. Filipina.
Ratu triathlon nih. Gila. Oh saya nggak usah. Latihannya berat gak sih? Gue penasaran loh. Aku tuh kalau sama atlet tuh ngebayangin latihannya aja kayak ini latihannya tiap hari terus mungkin bisa lebih dari 8 jam sehari kali ya. Enggak sih. Gimana latihannya? Ya latihannya kita ada sehari 3 kali atau enggak 2 kali gitu. Pagi, sore itu pasti. Kalau 3 sesi itu pagi, siang paling jam 10-an, terus sorenya jam 3 gitu. Ya latihannya berenang, sepeda, ya di mix. lari, di mix Ya. terus. Selama berapa lama? Setahun ada? 3 tahun. 3 tahun? Iya. Ada perubahan gak sih di fisik? Turun berapa kilo gitu? Aku mau nyoba nih gue, ya asik. Dari awal mulai tuh berat badan masih tergolong gemuk ya kalau di triathlon itu. Berapa sih gemuknya? 56 gitu. Oke, malam-malam. Iya gemuk banget sih itu. Gimana saya? Gila. Iya. Itu setiap orang bisa ya jadi atlet triathlon? Atau memang ada persyaratan khusus nih sebelum akhirnya, ini kayaknya masuk kriteria atlet triathlon nih. Ada nggak sih? Kalau ditanya bisa ya pasti bisa kalau ada kemauan sih. Oke. Iya, Nggak terlambat, nggak ada kata terlambat dong. nggak ada. Paling yang paling dicari itu dari atlet renang. Karena kan kalau mau mulai renang dari umur yang kayak udah 11 ke atas gitu, agak susah kalau belajar renang dari nol gitu. 11 ya? Nggak bisa dong saya. Gila. Itu gimana ya? Kamu tuh udah memang menarget emas atau ini kan baru pertama kali nih ikutan ajang begini. Memang di pikiran tuh udah kamu langsung target emas atau targetnya kamu melebihi target? Mungkin kan sebelum SEA Games ada kayak kejuaraan Asia gitu. Nah, di situ kita juga ketemu sama atlet-atlet yang akan turun di SEA Games itu. Di SEA Games nantinya. Ya. Nah, jadi kayak udah ada gambaran nanti SEA Games targetnya gimana gitu. Jadi itu sih. Berarti kamu langsung, oh kayaknya bisa nih. Iya. Gila. Kalau mental gimana? Ada yang bikin drop? Nggak ada. Kurang lebih nih ya, Mbak Tina ya, 3 tahun ya. 3 tahun itu kan pasti naik turun tuh, apalagi fisik, apalagi mental juga. Ada yang pernah bikin drop nggak sih? Yang bikin down? Kalau yang bikin drop banget sih nggak ada ya. Karena kan di camp kita kayak keluarga gitu, jadi saling support gitu satu sama lain. Oh, kuncinya tuh itu ya, saling support satu sama lain ya. Kalau enggak tuh maunya out aja tuh kalau enggak support ya. Betul. Ya resign aja gitu. Oh beda. Ya maksudnya gini sih ya, kalau mau ya ikutan SEA Games ya, apalagi pasti latihannya juga digenjot ya. Iya. Beda sama latihan yang biasa-biasanya ya. Ya, gimana bonus? Udah cair semua? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Menpora juga terima kasih. Pak siapa Menporanya? Erick Thohir. Erick Thohir dong. Kok Gibran Wapres. Gitu ya. Kemarin dapat berapa total? Harus disebutin ini. Loh iya, udah ada di media. Saya belum baca aja. Hah? Sudah ada di mana-mana. 3,4. Iya. Juta? Oh enggak, 3,4 miliar? Iya. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Udah ada rencana mau diapain uangnya? Diinvestasikan atau gimana? Loh, atlet itu penting loh. Uang bonus itu Ya gimana? pasti ya investasi ya buat nanti kalau kedepannya butuh ada atau buat bantu orang tua bisa. Ya, Iya, pasti. Kamu tinggal di mana? Di Situbondo. Situbondo. Ya, orang tua profesinya? Buka warung. Buka warung? Warung makan. Oh, warung makan gitu. Iya. Di rumah? Atau ada punya tempat lain? Di Papua. Oh, di Papua. Oh, berarti ibu, bapak di Papua Iya. semua. Kamu di Situbondo tinggal sama siapa?
Iya sama teman-teman di camp. Oh di camp. Oh berarti nanti ya lepas dari SEA Games ini kamu balik ke Papua? Enggak, kemarin pulang ke Magetan. Magetan ada rumah? Ada adik sama kakak sama nenek juga. Oh ya nanti ya itu ya mau bantuin orang tua, mau bantuin nenek, mau bantuin adik. Kamu mau beli apa nanti? Ya kan buat ibu bapaknya. Iya. Gitu ya. Kalau sekarang sih bantuin orang tua renov rumah yang di Magetan. Wih, Magetan 3,4 berapa lantai? Ya luar biasa loh. Ini orang yang Mbak Tina tuh yang memilih hidup yang nggak biasa-biasa ya. Artinya gini, harusnya lu bisa aja sebenarnya milih hidup yang biasa-biasa aja ya. Tapi kenapa lu tuh langsung tiba-tiba, oke, gue jadi atlet deh. Awal mula jadi atlet itu karena pas waktu kecil kakak yang kedua itu ikut les renang. Terus saya disuruh ikut juga, dilesin juga. Terus ya udah akhirnya bisa prestasi. Tapi baru prestasinya Karisidenan. Karisidenan tuh apa kecamatan gitu kali atau kabupaten? Udah tingkat kabupaten ya Karisidenan? Di bawahnya provinsi. Oh ya kota, kabupaten kota. Iya. Dari situ terus ada potensi gitu sama orang tua diajak sama temen satu klub itu diajak coba tes untuk masuk di Gresik itu buat ningkatin prestasi. Iya. Itu orang tua masih di Jawa, Pulau Jawa? Iya, masih di Jawa. Oh, di Papuanya mulai kapan? SMP. Oh, oke. Kamu juga sempat tinggal di sana juga ya? Atau enggak? Di Papua? Enggak? Belum pernah. Cuma main aja sih waktu itu 1 minggu. Luar biasa ya. Dan ya akhirnya dari situ ikutan kakak nyoba akhirnya? Iya. Keterusan? Iya. Oke. Kan ada anggapan begini, kalau jadi atlet, apalagi dari cabang-cabang yang mungkin aja nggak heboh kayak bola, bulu tangkis gitu ya. Menurut kamu gimana sih pamornya triathlon di Indonesia tuh kayak masih belum banyak yang kesana atau gimana kalau lihat? Triathlon di Indonesia sih masih termasuk baru ya untuk sekarang. Tapi ya udah mulai naik habis SEA Games kemarin, apalagi di Jawa Timur udah banyak anak-anak kecil yang mulai dari aquathlon. Oh, aquathlon tuh ini berenang sama lari. Nah, itu kan paling mudah ya untuk anak-anak. Nah, itu ya mulai berkembang lah triathlon di Indonesia, udah mulai banyak yang. Berarti kamu rencana ini bakal terus saya jadi atlet triathlon? Iya. Gitu. Belum, biasanya kan ada, udah dapet segini nih, bonus nih, pensiun muda. Kepikiran gak itu? Enggak, belum. Masih ada target lagi ke depannya. Apa target lagi nanti? Untuk habis ini apa berarti? Tahun ini ASEAN Games. Ya. Bulan apa? September. Itu juga di target emas? Targetnya yang terbaik aja. Targetnya yang terbaik aja. Kenapa? Kenapa ragu? Kalau untuk target emas sih mungkin rada berat ya, karena ada Jepang, Cina gitu. Lumayan berat persaingannya. Kayak napas kita lebih panjang daripada orang-orang Jepang. Tapi hidup kita lebih susah. Anda sudah terlatih loh jadi WNI, jadi VO Max-nya besar gitu. Pernah cedera nggak? Cedera yang sampai parah gitu belum pernah. Iya. Oke deh, tapi keren banget. Dan sebagai atlet perempuan juga ada ini nggak sih tekanan-tekanan dari atlet-atlet lain kalau sebagai atlet perempuan? Kalau di triathlon sendiri sih orang-orangnya humble ya. Jadi kalau untuk kayak gitu sih nggak ada sih kayaknya. Yang akan paling pelatih kali ya? Pelatihnya gimana? Pelatih galak nggak sih? Iya. Oh ini pelatihnya. Pelatihnya mas? Oh siap.
Gimana? Biasanya kalau latihan harus menang, gitu. Motivasinya gitu. Kalau pelatihnya biasanya sih nggak harus yang jadi juara gitu, karena kan kita nggak mungkin jadi juara sebelum ngelewatin garis finish gitu. Ya. Jadi yang ditekankan sama pelatih itu yang paling penting itu kerja keras sama disiplin itu. Kata-kata pelatih tiap hari ada yang menyemangat motivasinya, quote-nya dikasih. Kata-kata hari ini Pak pelatih gitu. Enggak sih, enggak ada. Enggak ya. Lebih takut mana? Kalah atau cedera? Cedera. Lebih takut cedera? Iya. Karena kalau kalah kan ya bagian dari proses itu sih. Wih, gini. Karena nggak selalu ada di atas kan pastinya. Wih, Iya. Ini pasti kata-kata pelatih sih. Kau tuh tipe yang ini ya, gampang bangkit ya, atau gimana? Kalau udah drop gitu langsung move on gitu ya? Atau yang bikin kamu stres tuh apa? Kalau yang bikin stres paling apa ya? Kalau terlalu gemuk. Oh ya? Iya. Kayaknya kamu nggak ditakdirkan gemuk deh kayak kamu. Tapi ada momen kayak ngerasa walaupun kalau dilihat badannya kurus, tapi diri sendiri tuh ngerasanya kayak ih kok gemuk ya gitu. Mungkin saya nggak pernah gitu kali ya. Saya nggak ngerasa gemuk deh makan. Orang tua ya kayaknya jadi penyemangat juga ya. Iya pasti. Tapi sayangnya cuma bisa telepon ya. Iya. Kenapa? Orang tua nggak langsung diterbangin ke sini? Belum. Paling nanti Lebaran pulang. Oh, Lebaran kamu Ke pulang? Jawa, iya. Orang tua yang ke sini? Orang tua yang ke Jawa. Oke deh, ya namanya jauh ya sama orang tua itu berat banget sih. Dan ya semoga aja nanti di Asian Games itu bisa, yang kamu takutin tuh bisa kamu lewatin deh. Ya. Dan definisi menang deh buat seorang Martina itu apa? Definisi menang ya bisa melawan rasa malas, melawan rasa ketidakpercayaan diri itu sih. Kunci ngelawan rasa malas apa sih? Bisa dibagikan ke saya nggak? Sama teman-teman nih yang suka malas-malesan. Ya pasti kalau ada target gitu, diingat targetnya apa, buat bangkitin lagi semangatnya gitu sih. Iya, dulu tuh motivasi gue, aku tuh pernah kurus ya. Nggak, aku pernah angkanya tuh kecil. Yeah. Nggak kurus sih, nggak kurus, tapi pernah kecil angkanya, angka di 70. Sampai akhirnya naik, ideal, tingginya 175 nih kan, nggak. Pokoknya 70, terus naik ke angka 95 dalam waktu 2 tahun. Wah, itu luar biasa. Nah, waktu mau nikah, langsung turun lagi tuh. Yeah. Sampai 76. Jadi motivasinya waktu itu nikah. Yeah. Terus gue bilang, wah ini kamu mau aku turun lagi, berarti motivasinya nikah. Olahraga motivasinya ya. Ya. Oke deh, abis ini masuk camp lagi kapan? Paling besok udah balik. Besok udah balik camp lagi? Iya. Latihan lagi? Iya. Nanti di Asian Games bulan September. Luar biasa, kayaknya ada waktu sekitar 8 bulan lah ya. Iya. Itu Asian Games di Jepang ya? Iya. Oke, berangkat kamu sendiri atau ada atlet lain juga atau gimana nanti berapa? Belum tahu ya. Ditentuin ya. Nanti ada proses-prosesnya tuh. Apa kayak ke jurnas gitu atau ke Juprof gitu ya? Ya, pasti ada seleksinya lagi. Oke, tetap semangat aja lah ya. Iya. Jangan nyerah ya. Oke, thank you banget Martina. Ratu Triathlon Indonesia. Luar biasa dan thank you banget yang udah nonton sampai habis di podcast Lantai 2 kali ini. Lo bisa share, lo bisa komen, lo bisa likes juga. Jangan lupa lo subscribe juga di Suara Surabaya Media. Bye-bye. Thank you.